Gue mau record conversation inilah. Jarang-jarang gue liat Kenapa? anak DSR galau. Ada nggak? Sumpah. Ini mah udah Ada, aman ada. belum? Aman, Udah aman. aman belum? Oke, udah gitu terus. Go ahead. Menurut lo, cowok yang cocok buat Freya tuh kayak gimana? Menurut dari sudut pandang lo aja. Yang lo udah tahu dia kayak gimana-gimana dan lain-lain. Menurut lo, cowok yang cocok buat dia tuh yang kayak gimana? Dari Jujur, sudut pandang lo. gua gak tahu. Jujur, karena dia, hmm, dia kan sebenarnya sama Shelby kan. Hmm. Udah. Terus kayak jujur gue bingung sih. Iya. Kenapa bingung? Kayak agak gak kebaca aja dia demennya sama yang gimana. Kayak I think kalau misalkan dia nemu atau dia kenal orang yang menurut dia kayak wah oke, dia oke oke aja. Mesti kalau cocok gak cocoknya tuh kayak jujur gue nggak ngerti sih. Gue gak bisa jawab that question. Ya. Yeah. Hmm. Why you ask that kind of question? Gue tuh pacarnya Freya. Udah jadian. Udah. Oh, cause Cuman, the last thing that I know is Freya pasti bilang dia naksir orang. Gue ah, tanya siapa, ada di SR katanya. yeah, it's me. Ya, okay, go ahead. Terus kayak waktu gue PDKT ya, Iya. knowing each other kan, Aha. gue tuh ngerasa yang kayak ya nyaman, sayang gitu-gitu lah. Mm. Karena ya karena ya apa ya? Ya the way dia juga nge-treat gue begitu. Cuman Lu tau pas gue Kanebo. udah pacaran sama Kanebo yang dia, udah dipakai entah bertahun-tahun kenapa ngelap body motor gue ulang ngelihat kali gak nih sisi jadi lain dari Freya. Si lain dari Freya. Kanebo kuning loh, Dia Kanebo kuning. Heeh. sisi lainnya tuh kayak menurut gue pribadi ya dia being toxic ke beberapa orang yang mungkin di sudut matanya dia nggak suka gitu misalnya. Oke. Kadang gue mikir apakah ini cuma sekedar bercandaan atau gimana, karena menurut gue kalau dia bacotin orang kan mungkin beberapa orang ada yang nganggap itu just for fun, tapi ada beberapa yang nganggap itu mungkin serius. Gue sampai pernah satu kali dia ngeledekin orang yang bahkan gue nggak tahu juga, sampai itu Oke. di toko baju kan. Baru pas dia beli makan di CB, gue ketemu lagi sama tuh orang. Oke. Ya gue sampai minta maaf ke itu orang, kayak sorry bang kalau pacar gue bla 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 gitu kan. Cuman intinya sejauh ini pas gue PDKT sama dia nggak pernah yang kayak gitu. Dia nggak pernah yang sensian, dia nggak pernah yang kayak marah gitu loh. Dan Oh, oke. even pakai kalimat-kalimat yang agak kasar ke gue. Hmm. Pas gue udah pacaran sama dia, ada satu kejadian di mana ya intinya gue jealous. Hmm. Ya gimana nggak jealous? Gue punya pacar, telepon gue, Yeah. telepon gue, telepon gue, pacar gue telepon, Yeah. teleponnya keangkat, mungkin karena ditaruh di kantong kan. Yeah. Terus last thing yang gue denger dia ngemuahin cowok namanya Acil. Acil. Overthinking gak sih gue akhirnya? Ya pasti tuh. Wah, Siapa Iya namanya? Acil. Acil F. FDF. Uh, oke. Ah, terus pas gue suruh teman gue nelfon si Acil nanyain soal kebenaran itu, si Acilnya itu bilang bener. Mm-mm. Terus sampai akhirnya gue kasih tahu ke si Freya bahwasannya ya gue bilang lain kali kalau mau nyium orang jangan sampai aku tahu, gue gituin. Terus akhirnya berantem sampai akhirnya itu ketemu sama Oji DSR gue yang lagi ngumpul di HUT. Dia tuh ngebosi Aha. Acil dan pengen ngelurusin itu di depan gue gitu. Uh. Intinya sembari ngobrol-ngobrol ya mungkin agak bisa dimaklumin Jelek sih kalau nilai banget tinggi. anjing. Tapi ada satu momen di mana itu di depan anak-anak desert, di depan Oji tuh Ya. dia kan ngomong lagi ngejelasin. Baru gue kayak nyeloteh dikit, gue bilang ngomongnya agak kerasan boleh nggak, soalnya gak kedengaran gitu kan. Mm. Terus dia ngomong gini,
kuping lu terkorek dibilang gitu. Oh, Kuping lu terkorek. Imagine that shit, geng. Dia teriak ngomong kayak gitu di depan oji-oji gue. Oke. Ya maksudnya itu hal yang masih nggak sulit sih sebenarnya, masih agak 50-50 untuk gue bisa terima atau enggak, ngerti gak sih? Iya. Karena kayak gue tuh nggak pernah dan nggak bakal pernah ngomong kasar ke orang yang gue sayang. Ya paling kalau yang ngomong kayak anjing lu bla bla itu paling ke temen kan. Tapi kalau udah ke orang yang gue sayang, menurut gue kalau udah mulai verbal kayak gitu ke gue, ya gue ngerasa yang kayak kalau emang sayang sih nggak bakal gini ngomongnya gitu. Iya. Kayak masih mikir dulu gitu kan maksudnya. Iya. Akhirnya karena beberapa sifat dan tingkah lakunya mulai kebuka, gue ngerasa kok gue kayak pacarin beda orang ya gitu, ngerti gak sih? Iya, Kok gue kayak lagi pacarin bukan orang yang gue PDKT di awal gitu. Sampai akhirnya ya mulai bimbang sendiri. Gue tuh selalu mempertanyakan ke diri gue bahwasannya ini gue yang kurang atau gue nggak cocok atau gue nggak mampu gitu loh. Selalu ada pertanyaan kayak emang dia maunya kayak gimana gitu loh. Oke. Waktu zaman pacaran, waktu dia mulai pacaran itu ya, Nur. Jadi sensi banget, orangnya sensi banget. Gak tau apa yang disensin. Mungkin dia lagi ada masalah di kerjaan segala macem. Mungkin momen gue datang juga bikin kesel dia mungkin kan. Sampai akhirnya ya kayak yang gue omongin dan gue lakuin kayak serba salah. Jelas. Dia marah, dia ngambek dan lain-lain. Paket Ya kan, 500 pakai sendiri. gue juga 13 punya jam limit gak habis. sih? Iya. Mood gue juga nggak setiap hari setiap detik juga bagus kan. Ya kalau Samway sebenarnya di hari itu mood gue lagi kurang bagus, tiba-tiba dia ngambek kayak gitu ya, mungkin gue bisa aja yang tadinya mungkin sabarnya tebel jadi tipis. Iya. Nah itu sih sebenarnya. Woman. Ya mungkin Bogil juga tahu lah ya, Gel. Oke, lu dulu tuh pacaran juga apa gimana sih? Enggak, gue sesi pendekatan doang. Oh, pendekatan doang. Tapi apa yang dirasain sama Yi semuanya udah gue laluin. Dan gue ada di fase dimana saat lu nggak bisa, atau saat lu nggak bisa ngerubah orangnya, ya lu ganti orangnya. Ya semoga Yi nggak ngerasain fase itulah. Yang kuat ya batin lu ya. Sebenarnya gue tadi bilang ke Bogil, gue bilang gue tuh masih believe in this relationship gitu loh. Jadi gue ngerasa yang kayaknya emang gue yang belum terlalu banyak tahu gitu loh. Ya gue awalnya dari saling tahu kita, dia tahu kalau gue suka dia, terus gue ngebatasin jadi partner, sampai gue bilang status kita bukan partner tapi teman, sampai gue bawa dia ke LD, tetap aja nggak ada perubahan, so ya. Itu balik lagi, you cannot blame yourself Woman. for that. Kopi. Kayak ya bener kopi. belum begitu. Woman pakai emot kopi kayak, 2. Ya udah konsekuensi ya. Mau sedekat atau mau selama PDKT pun belum tentu juga kamu mengenal dia baik gitu. Untungnya kita sudah punya hashtag 1. Cuma ya balik lagi lah kayak well you now know, terus kalau ya you bisa handle it or not, bisa terima itu or not. Kalau misalkan memang there's something yang ganggu pikiranmu ya try to talk with her. I guess I mean like itu kayak the first thing first. Hashtag 1 emot kopi 1 geng. Cocok banget tuh. Kalau misalkan dari percakapan jadi gitu ya gitu. Pedoman gue sih. Lu orang kagak ada yang mau tukeran handphone apa? iPhone 11 ya, kalau hubungan ya, tukar iPhone 12 gue Pro yang buat Max keru itu. ya pasti gue bakal mencoba untuk membersihkan toh. Ya kalau misalnya yang buat keru dia, kalau cuman gue juga yang bersihin, dia nggak mau bersihin ya bukan hubungan namanya kan. Ukuran kan apa namanya, kayak hubungan tuh kan tentang kita berdua gitu loh, bukan tentang gue doang, bukan tentang dia doang. Ya itu sebenarnya ya. Menurut kalian normal nggak kalau hubungan itu yang
mencoba untuk membersihkan atau memperbaiki J2. masalah yang lagi ada itu J2 bikin cuma satu story orang, entah macet cewek atau cowok. anjing. Bikin repost story, repost video Kayak IG lu macet. perlu berdua, makanya kan komunikasi kan. Makanya diobrolin, kalau misalkan diobrolin dari satu pihaknya tetap ego, merasa nggak salah, ya udah jalan buntu mah begitu. Iya. Karena ya jalan sendiri iBox jadinya. nggak Teo, anjing punya gua iBox nih. It will Original, be hard oris in the rintil. future juga, dan pada akhirnya nggak apa ya, bakal jadi nggak nyaman, dan kayak the things that people won't apa ya, nggak pingin terjadi bisa terjadi. Iya. I see. Ya itu sih sebenarnya yang gue pengen tahu dari POV kalian. Mungkin ya cewek juga punya beda-beda sifat ya kan. Ya Cuman nggak cuma cewek, cowok iya juga. benar. Cowok juga beda-beda sifatnya. Iya. Cuman kadang ada aja Yeah. prinsip atau teladan kalian tuh menganggap oh ini salah ini benar gitu loh. Ya, cause emang fakta juga kan. I mean like apa, cewek tuh memang pakai feeling, lebih pakai feeling pada logik. Yeah. Actually. Kayak feeling kah? Iyalah, cewek tuh lebih pakai perasaan anjir daripada logik. Perasaan apa feelingnya tuh kayak di satu gitu, kuat banget gitu. Bentar, ada yang jatuh nih. Feelingnya. Apaan? Apaan nih? Apaan tuh? Mahkota lu kayaknya deh ini deh. Aduh. Sini mahkota ya. Makasih banyak ya Bogel ya. Mahkota gue sampai jatuh. Iya, ini gue taruh Yaudah, tuh. Nah, tuh. Nah, gue taruh di atas sofa tuh. Udah, gue pakai. Gue di fase ini sih, Nur. Gue di fase yang kayak dibilang capek enggak sih? Hampir. Gue berani bilang hampir karena ya gue udah coba beberapa cara, berbagai kata-kata untuk yang kayak ketika dia ngambek gue tenangin, ketika dia lagi marah gue coba tenangin, ketika dia ngeledek orang gue coba agak bilang kurang-kurangin dan lain-lain. Karena bener-bener kaget banget pas PDKT itu dia gak kayak gitu. Tiba udah pacarnya kayak gitu, ngerti gak? Dan sifat PDKT-nya tuh kayak gak ada gitu loh pas udah pacaran. Akhirnya gue ngerasa bingung sendiri. Itu sih sebenarnya. Ya mungkin kalau dari yang aku tahu, pas dia cerita dia suka orang itu, dia kayak suka banget gitu loh, kayak suka pol gitu loh sama kamu. Kecoanya kedenger jadi guys. kayaknya mungkin di fase PDKT dia memang gak menunjukkan itu, atau sebenarnya dia sebenarnya sadar dia memiliki sifat seperti itu, cuma dia tahan-tahan. I mean kayak jaga image lah, ya kan? Pasti sih kalau fase pendekatan gitu. Iya, untuk buat bisa dapetin kamu. Nur berbicara. Dapet ya udah. Now kayak tinggal lu mau terima gue kayak begini apa kagak gitu. Mungkin ya itu tuh kalau gue lihat kayak gitu. Kagak ya, nggak semua kayak begitu. Tergantung lagi, balik lagi ke bukan gendernya dah, ke orangnya kayak. Ya balik lagi ke orangnya. Orangnya memang gimana ya? Kayak begitu ya susah juga. Kan ada yang PDKT cepet, ada yang PDKT lama, kayak gitu-gitu kan. Dengan maksud kan untuk mengenal ya kan. Lah kecoanya hilang. Beberapa ada yang jaga image itu pasti banyak sih. Karena emang I ain't gonna lie, most girls juga pasti jaga image. Meskipun ada yang nggak jaga image sepenuhnya, juga pasti ada di beberapa saat dia akan jaga image. Dengan ekspektasinya dia nggak mau dong kayak crushnya tahu dia kayak begini, jeleknya kayak begini, kayak gitu. Kayak itu kayak iya lah, of course. I mean kayak sama sebenarnya. Kok cowok juga pasti ada cowok jaga image kayak gitu, itu pasti ada. Cuma ya balik lagi deh. Ya sekarang intinya fokus sama yang sekarangnya lah. Fase PDKT ya udah kan, you udah melewati itu kan. Sekarang yang cat things yang kamu sudah tahu ya, tinggal how to deal with it aja. How to deal with it ya. Menurut gua sih sekarang lu daripada sakit lagi nantinya, mending go out.
No. Kalau menurutku ketika apa ya, kita memang udah mau sama orang itu ya kita harus nerima baik buruk dia nantinya, kan udah konsekuen dong. Kalau kita udah mau sama dia, udah nerima dia. Iya. Bener. Tapi lu Karena tahu nggak, Nur? pribadi gue juga karena pribadi gue juga pikirnya gini loh, gue pikir ya gue untuk sayang sama dia kan gue nggak disantet, gue nggak didukunin orang kan, ya gue secara Iya. sadar dan juga secara sadar mungkin memutuskan dia untuk menjadi pacar gue kan keputusan gue, tidak Iya, ada paksaan, tidak ada suruhan, Iya. tulus. Pun kalau emang akhirnya mungkin ada beberapa sifat yang bikin gue kaget, bukan berarti langsung gue cancel toh. Oh iya, Pasti betul. gue selalu bakal cari. Itu yang tadi gue bilang ke Bogel, gue bilang yang emang yang harusnya gue lakuin tuh harusnya kayak gimana gitu loh. Yang harusnya gue lakuin tuh mungkin ada yang kurang, ada yang salah, atau mungkin gue masih belum ngerti apa yang dia mau gitu loh. Ya akhirnya bener yang kayak tadi lu bilang, J. Ya mungkin akhirnya jatuh-jatuhnya gue kayak ngeblame diri gue sendiri gitu loh. Iya, itu sebenarnya kalau dalam hubungan that happen itu wah shit man. Tuh Asli kan? jangan sumpah jangan Paul sih. Just skip kalau misalkan that thing happen, berarti itu kayak it's time for you to talk about it. You need to talk about it, communicate. Kalau dia ending-endingnya bilang aku emang begini orangnya, Well, Aduh. the thing you have to say ya, you gak bisa dengan alasan kayak gitu. It's not the reason. Itu gak bisa jadi sebuah alasan kalau misalkan lu emang seperti itu gitu Ya, loh. itu bukan alasan, benar. bener kah? Kayak Alasan? gitu, nggak semua orang tuh punya nggak semua orang itu baik kayak positif semua gitu loh. Iya, Kayak bener. orang negatifnya jeleknya juga pasti ada, kelemahan di tiap orang tuh pasti ada. Nggak bisa kalau itu namanya itu selfish man, sangat selfish kalau misalkan dia bilang kayak begitu. Itu sangat selfish sih. Kayak Kalau emang dia bilang kayak gitu, gue harus ngapain? Wow. ya Ayo, kalau Paja. lu pribadi kamu pengen ngomong apa misalkan dia ngomong kayak gitu? Luapin Ngomongin menurut gue. aja yang nggak yang usah- dirasain, Bang, iya, jangan nggak usah ditahan. ditahan. Lu Iya. jangan mikirin dia kayak ntar dia bakal sakit hati nggak ya gini-gini. Iya. I mean, well, don't give a shit, okay? Dalam hubungan misalkan lu gak kayak gitu juga, ya sama aja lu akan ngalah terus ya. Lu akan bakal stuck di situ terus. Ya, You bakal stuck di kejadian itu terus. Misalkan jawabannya dia kayak begitu, terus gue, oh ya udah berarti dia merasa oh gue menang lagi gitu loh. Dan itu nggak akan terulang lagi. Lu mau ngomong kurang-kurangnya sampai berdosa pun nggak akan kelar juga itu, pasti diulangin terus. Tuh, hujan lagi nih. Tahu banget ya nih. Tiba-tiba hujan ya. Iya. Iya. Ini hati Yi kayaknya itu. Lagi hujan. Bener sih, Ye. Padahal kalau ada orang curhat yang kayak gue bilang, selalu gue bilang kayak gitu. Ya suka nggak suka, kalau emang lu ngerasa akhirnya emang dia tidak bisa, kalau emang personality lu berdua nggak bisa nyatu ya, suka nggak suka ya harus pisah. Well, Karena demi kebaikan bersama tuh. bener. Apalagi kalau Bener. tadi lu bilang batin lu udah mulai kena. Iya udah mulai Tapi kena. Ya mending itu pasti sih kalau kataku, Dan lu kalau juga ingat. kejadiannya seperti itu. Yang lu hadapi adalah seseorang yang mana ya, independent woman, you know. Susah tuh. Egonya independent woman tuh gede, jujur. Dan gue ditampar Iya. oleh Sangat tinggi, seseorang. susah banget. Gue ditampar oleh seseorang yang dia bilang yang lu hadapin ada independent woman. anjir. Iya. Gue ditampar dengan kata-kata seperti itu, paham, sampai gue sadar bahwa oh iya bener. Dia ngomong gitu sendiri. Apa? Dia ngomong gitu. Nggak ada seseorang. Kan gue Oh, pernah deket sama sombong sih. Freya kan. Ya. Dan Oh, you iya, pasti I tahu guess. lah. Kalau enggak coba ini aja, coba ngobrol dulu pelan-pelan, ajak ketemu. Of course tentu. Iya, Memang itu itu the tentu. first thing yang dia harus lakukan. Gak mungkin dia tiba-tiba kayak udah kita putus aja. Aku rasanya nggak mungkin Sebenarnya nggak harus bisa kayak gitu juga. dibicarain. Karena meski emang batinnya dia udah kesenggol atau dia udah merasa kayak aduh gimana, ya itu memang tetap Kalau perlu dia risih dibahas. pasti dia pengen pergi terus. Kalau dia udah gak nyaman sama lu, Bang. Bener sih.
gampang itu masalah. Ada aja alasannya nanti. Yang penting mah dibicarain selagi bisa. Intinya jangan Ingat-ingat ditahan-tahan lah. masa-masa kalian bahagia aja gitu. Intinya jangan ditahan-tahan. Kalau misalkan lu memang mau Betul. ngomong something, ngomongin, luapin semua. Gunanya ngobrol empat mata ya buat itu, buat diobrolin semua. Terus nanti cari jalan keluar, enaknya kayak gimana. Bukan pembelaan, bukan waktunya pembelaan ya. Dan bukan juga saling adu ego ya. Ya. Tapi kayak gue yakin tuh pasti might happen. Ke situs tuh normal, itu hal terjadi tuh normal. Iya, Cuma pasti. maksudnya kayak harapanku ya if later kamu bakal ngobrol sama dia, ya tarung ego nggak apa-apa lah, normal. Cuma maksudnya setidaknya ada hasilnya, hasil akhirnya, biar nggak sia-sia gitu loh. Kayak you guys spend time talking out loud ya kan, cari alasan ini itu, tarung ego berujung-ujung nggak ada hasil juga buat apa. Bener sih. Karena gue pernah baca buku penulis itu TDS ya, di tahun 1921 dia tuh bilang dalam hubungan itu jika ada masalah ya selesaikan masalahnya, bukan hubungannya. Amin. Yap. Bener sih. Bener banget tuh. Ya gue ngerti. Saat lu potong kuku yang dipotong kukunya bukan jarinya. Betul, betul. Gue tuh cuman satu yang gue harap sebenarnya, gue tuh cuman berharap ketika gue udah mulai pembicaraan, pasti gue bakal ngomong itu selembut mungkin, se apa ya, ya kayak gimana orang pengen ngobrol baik-baik, ngerti nggak kalian? Ya pasti bakal kayak gitu. Yang gue pengen itu cuma satu sebenarnya. Apa sih Dia Gel? bisa Emang kayak gitu menyikapi guys. itu Kayak lu menghadapi dengan masalah yang lu rendah dan kelarin emosi masalahnya, Jadi obrolan itu enak. bukan gitu. relationshipnya, Ya itu lu ngomongin ke dia, bukan silaturahimnya. lu perlu ngomongin ke Harga. dia. Nah, Ibarat misalkan lu potong bilang kuku, kayak gitu, ya kan? tanya balik ke dia. Yang kalau lu maunya potong gimana. kukunya kan, Iya. bukan jarinya Baru kan. cari jalan tengah, jalan luarnya gimana enaknya. Dan jangan expect langsung berubah ya, pasti need times. Cause those kind of things pasti need time. Si J ada Tapi YouTube. kalau misalkan lu Namanya pada Jesse Mancing. di proses itu lu mulai merasa kayak Ada tadi kok kayak nggak ada Jesse ya. berubah sama sekali nih ya kan, nggak ada cara dia mencoba untuk berubah, dia juga susah. Karena gini, masukan tuh nggak apa-apa, kita kan kritik dan saran, kita terima kritik dan saran sebagai manusia, kita terima kritik dan saran. Tapi kalau mau berubah nggaknya, kita terbalik ke diri kita masing-masing lagi kan. Betul. Gitu. Gue tuh sampai kemarin tuh ada di fase itu aja, kayak gue jadi bingung sendiri harus ngomongin apa, ngebawa dia kemana dan lain-lain. Biasa kalau gue sama dia atau mobil atau kita kemana-mana tuh gue selalu ada topik yang gue bicarain. Sampai someday tuh ada hari dimana gue bener-bener mati kata, mati topik. Dan gue ngerasain tuh kayak kok kayak gini ya gitu. Karena gue apa ya, karena beberapa hari ini dia emang tensinya lagi tinggi aja, lagi sensi banget kan. Jadi gue mikir kalau lagi tensi tinggi, mood mungkin lagi gak bagus, gue ajakin ngobrol kayak gitu kayaknya bahaya gitu loh. Takutnya orang ngambil tindakan bukan dari hati tapi dari emosi, takutnya kan. Iya Gue benar. bener-bener lagi nyari momen sih. Iya benar. Memang kita cari momen yang lu berdua sama-sama ya bisa diajak ngobrol. Gak ada yang ganggu dia punya emosi. Iya sih. Ya gimana ya Arga ya, gue juga waktu itu belum dewasa banget sih. Cuma gue dipaksa Emang beda dewasa ya karena kalau keadaan. gue ajak Gimana cewek dong? cerita soal POV cewek, kalau Kenapa gue ajak cowok cerita soal POV cewek tuh beda. Kenapa ya? Memang responnya gimana? Ya pasti beda lah, kan punya pandangan Iya. masing-masing. Bener. Karena mostly yang gue lihat kalau cowok yang kasih gue saran tuh ada-ada aja sarannya. Maksudnya Oh. make sense, cuman nggak Contoh- pernah terpikirkan kalau misalnya Contoh, cewek yang ngomong contoh, gitu. Contoh. Bogel tadi cuman bilang semoga apa tadi Bil? Kenapa? Semoga Kenapa? lu bisa, semoga lu bisa pertahanin hubungan yang lu pengen pertahanin itu. Tuh. Karena gue ada di fase Cuman- itu dulu. Itu yang dia bilang. Oh, Semua oke. yang lu rasain udah gue rasain. Nah, Terus kalau yang gue tangkap ya mostly cowok kayak ada ya gitulah gitu loh, paham gak sih? kayak gimana? Kayak Kan ya cowok tuh gengsi. ada gitulah, maksudnya kayak bukan gengsi, maksudnya kayak misalkan mau kasih masukan atau gimana juga Simple ya. iya. Iya. Simple dan kadang bingung sendiri mereka mau bilang apa. Simple sih. Itu simple aja sih, itu jelas Iya, dan emang padat. Simple, singkat dan padat ya. Bener. Benar. Ya simple
lu dong. Cuma Dia saat bilang lu gitu, udah, sendiri kelar. pasti pikiran lu juga bakalan gimana ya Mikir-mikir bahasanya. sendiri ya. Justru cowok itu nanti nggak akan lepas kalau dalam keadaan seperti ini, tapi dalam gimana ya kalau dia menyendiri baru pecah tuh. Anjing, gue banget bangsa. Bukan lo banget. Emang cowok tuh gitu, monyong. Iya, iya. Emang Gua ya, semua paham cowok maksud lu. gitu. Ada yang kayak Ya, gitu, menurut cuma gue nggak sih. semua deh. Kayaknya juga ada yang memang makin down anjing. Asli sih. karena ada tipe yang misalkan overthink kan. Tipe orang yang orang overthink itu kan nggak mau buru sama cowok apa cewek kan. Kalau udah overthink pasti kayak dekep itu apa ya? Mendekap di itu Diri di lingkaran OVT itu kayak muter terusnya ya di situ terus. Contoh kayak blaming yourself. Kayak I've been through that. I'm blaming myself a lot. But actually it's not my fault gitu loh. Nah itu kadang-kadang jadi masalah kayak sebenarnya itu bukan salah gue, tapi kenapa gue jadi blaming diri sendiri? Iya, cause that gimana ya kalau gue bilang ya? Kalau pas posisi pas itu gue merasa kayak gue sayang banget sama nih orang. Gue sangat sayang, gue nggak mau kehilangan dia. That's why I'm blaming myself for everything that happened. Jelek-jelek apapun tuh kalau udah terjadi, oh itu salah gue. Itu saking gue sayangnya, itu namanya bucin tolol. Udah ketutup matanya, udah nggak bisa lihat lagi Betul kejelekannya. juga. Itu dia. Lu tahu lagunya ini nggak? Apa tuh? Apa? Be Alright. Bye. Dean Lewis ya kalau nggak salah. Be alright. I know you pakai love hujan, her but hujannya it's berhenti. over mate. Lo harus denger lagu itu sih. Tahu. Cinta membutakan hatimu. Kelas Lord. Cakep. Gelo. Alah. Udah apaan itu aja, apaan yang mau diomongin? Anjing, Iya sih. gantung banget. Enggak, jadi kalau lu kan curhat sama cowok, jadi kan bingung. Si cowok yang misalkan lu curhat ke bogel kan gitu. Ah, Bogel tuh gak ngerasain apa yang dirasain cewek gitu kan, dia cowok gitu. Kalau lu curhat ke cewek ya pasti masuk gitu maksud gua. oh, make sense. Ya, Ya makanya ada istilah orang ketiga itu. Gelo. Aduh, Lord Ivan. aduh. siapa tuh? Gua yang ngerasain itu.